Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kali ini kita mendapatkan keberkahan penuh dengan rahmat. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Mudah-mudahan dengan keutamaan surat Al-Fatihah kita semuanya mendapatkan keutamaannya, selalu dalam keadaan sehat, keluarga kita sehat, guru-guru sehat, dan kalau ada yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ad-dunya ibratun katsiratun. Jadi di dunia ini banyak sekali ibrah yang dapat kita ambil manfaatnya. Misalkan saja kalau kita perhatikan ketika ada bayi yang dilahirkan, kita perhatikan tangannya, ya. Kalau kita lihat seolah-olah tangannya itu mengepal, ya. Itu maknanya, filosofinya adalah ketika manusia diberikan kehidupan oleh Allah, maka rasa-rasanya semua yang ada di dunia ingin dimiliki, ingin dikuasai, semuanya. Tapi coba kita lihat, ketika manusia diwafatkan oleh Allah, kita perhatikan kembali tangannya yang terbuka, telapak tangannya yang terbuka. Itu juga maknanya, apapun yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini akan kita lepaskan. Harta yang melimpah, rumah yang megah, pangkat yang tinggi, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar untuk memperdalam ilmu agama Islam. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas salah satu kitab, Safinatun Najah. Jadi kitab ini karangan dari Syekh Salim bin Abdullah. Beliau adalah seorang ahli fikih. Nama lengkap kitab ini adalah Safinatun Najah Fima Yajibu ala Abdi Limaula, yang artinya perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhan. Bab yang pertama, Arkanul Islam, tentang rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Jadi rukun Islam itu ada 5, ya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita pun juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila,
ibadah haji ke Baitullah bagi yang telah mampu melaksanakan. Mari sama-sama kita perhatikan pentingnya rukun Islam, ya. Pentingnya rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Setidaknya kita sebagai umat Islam memiliki pegangan. Salah satunya adalah rukun Islam. Yang pertama tadi ada syahadat, kemudian sholat, ya, zakat, puasa, haji. Kalau kelima-limanya kita laksanakan, maka kita akan memiliki pegangan yang kuat, ya, kita akan selamat. Contoh misalnya, ini kita nih, ini manusia, ya. Kalau melaksanakan semua rukun Islam, ya, maka pegangan kita itu menjadi kuat. Tadi ada syahadat, ya, kemudian apa? Sholat, ya, zakat, puasa, haji. Jadi kalau lima-limanya kita laksanakan, maka pegangan kita itu kuat. Ditarik juga susah nih, ya, karena kuat pegangannya, ya. Dan ketahuilah, ada dalam salah satu keterangannya, kita semuanya itu akan melewati yang namanya jembatan Shirotol Mustaqim, ya. Gambarannya itu seperti rambut dibelah 7, tapi lebih tajam dari mata pisau. Kalau kita mampu melewatinya, maka kita akan sampai kepada surganya Allah. Nah, di bawah jembatan Shirotol Mustaqim itulah neraka. Kalau kita jatuh, maka tidak selamat. Dan di jembatan Shirotol Mustaqim itu ada penjaganya. Salah satunya adalah malaikat Zabaniyah. Kalau Allah izinkan malaikat Zabaniyah untuk bernafas sekali saja di dunia, ya, air menjadi kering, tanaman, ya, kering saking panasnya, ya. Maka kita harus punya pegangan yang kuat supaya kita selamat sampai kepada surganya Allah. Tadi kita lihat rukun Islam yang 5. Ini kita nih, rukun Islam. Kalau 5-limanya kita laksanakan, pegangan kita itu kuat dan kita akan selamat melewati jembatan Shirotol Mustaqim, ya, yang di situ ada malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga. Sekarang kita lihat yang kelima, ya, haji. Haji itu bagi siapa? Yang mampu, ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, apakah masih memiliki kewajiban melaksanakannya? Tentu tidak, ya, karena haji bagi yang mampu. Kalau misalnya nih, ini lepas nih satu nih, kira-kira pegangan kita bertambah kuat atau semakin lemah? Tentunya semakin lemah nih pegangan kita nih, ya, karena tidak melaksanakan ibadah haji. Ada yang tidak melaksanakan ibadah haji. Lalu kita lihat yang keempat tadi, puasa. Kapan kita diwajibkan untuk berpuasa? Tentunya di bulan suci Ramadan, ya. Tapi di bulan suci Ramadan ada nggak orang yang tidak berpuasa? Ada tidak? Ya, mungkin karena sakit, tentu ada. Ada juga yang sehat tapi dia tidak berpuasa, ya. Kalau seandainya nih ada orang yang tidak melakukan ibadah puasa, kalau diibaratkan nih, ini lepas lagi nih pegangannya satu lagi nih, ya, tambah lemah, ya, bukan semakin kuat
tapi pegangan kita itu semakin lemah gitu. Karena sudah lepas nih 2 nih, tinggal 3. Ada syahadat, sholat, zakat. Sekarang kita lihat zakat. Bagaimana kalau seandainya ada nih orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat? Apakah masih diwajibkan? Tentu tidak, ya. Seharusnya dizakati dulu, ya. Kalau memang sudah mencukupi untuk kebutuhannya, kemudian ada lebihnya, barulah ada keharusan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau misalnya nih sekali lagi, dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, ya. Kalau misalnya pegangannya ini lepas lagi nih, bagaimana? Semakin lemah, ya. Semakin lemah. Tinggal syahadat dan sholat. Sekarang kalau misalnya sholatnya bolong-bolong, atau jangan-jangan tidak sholat nih, bagaimana pegangan kita? Lepas, akan jatuh, tidak selamat, ya, melewati jembatan Shirathol Mustaqim. Jadi rukun Islam itu penting, ya, sangat penting bagi kita, ya. Mudah-mudahan dengan kita berpegang teguh terhadap rukun Islam ini, kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Jadi sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya, ya. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Yang pertama adalah salat, ya. Fa in soluhat, maka jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, ya. Jadi kalau salatnya baik, dia beruntung dan juga berhasil. Wa in fasadat, dan jika salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, sungguh ia telah gagal dan rugi, ya. Ingat, salat adalah amal perbuatan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kalau salatnya baik, maka beruntung, ya, selamat gitu. Kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, gagal, ya, rugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu minha man taqasa minal fariḍah thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadi. Lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya, ya. Jadi ini juga salah satu manfaat, ya, kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi dapat melengkapi pahala sholat wajib kita. Jadi kalau pahala sholat wajib kita itu kurang, akan dilengkapi dengan pahala sholat sunnah, ya. Mudah-mudahan dengan beberapa penjelasan dari bab-bab ini dapat menambah keilmuan kita, sehingga kita lebih yakin dan tentunya dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin.
ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.